Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari perkuliahan di kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa berkaitan dengan masalah ilmu, islamisasi ilmu. Dalam hal ini juga berhubungan dengan bagaimana islamisasi kampus, ya. Dimulai dari pemahaman ilmu yang benar, ya, dan cara memperoleh ilmu. Di antaranya konsep ilmu dalam Islam, apa yang didefinisikan, ya, oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya definisi ilmu, ya, sebagai pengetahuan yang dihasilkan dengan syawahid atau empirisme, ya, pengalaman menggunakan melalui atau menggunakan panca indera dan adillah atau dengan dalil-dalil syar'i melalui keyakinan, ya. Kata beliau, kami berpendapat bahwa ilmu yang dihasilkan melalui syawahid dan dalil itulah yang dinamakan ilmu hakiki, ilmu yang sesungguhnya. Kata beliau, sedangkan ilmu yang diperoleh tanpa menggunakan syawahid dan dalil, maka tidak ada jalan untuk mempercayainya, atau dengan kata lain bukan ilmu, ya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian dalam hal kaitannya, mengapa ada pertanyaan tadi, kok ada islamisasi ilmu? Perkara yang mendasar bahwa ilmu, ya, telah terjadi kemungkaran, ya, pada ilmu itu. Orang-orang barat berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu value free, bebas nilai. Dan ini bertentangan dengan akidah Islam, ya, keyakinan Islam, bahwa di dalam ilmu itu harus atau masuk di dalamnya nilai-nilai, bahwa ilmu itu tidak bebas berdiri sendiri tanpa nilai. Kalau demikian akan menyebabkan orang itu menjadi sekuler, ya, tidak ada nilai, maksudnya tentu saja nilai agama di dalam ilmu itu. Ilmu itu bebas, sehingga seni untuk seni, ya. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan ini sekedar untuk menguasai dunia, sekuler. Tidak ada nilai-nilai agama, tidak ada nilai-nilai spiritual dalam ilmu itu. Hal yang paling mendasar ini juga harus menjadi perhatian, bahwa epistemologi atau cara memperoleh ilmu, ya, dari orang-orang barat dan orang dalam perspektif Islam, ya, itu berbeda. Dalam Islam, ya, orang memperoleh ilmu itu melalui, pertama, ini yang membedakan sekaligus, ya, cara memperoleh ilmu perspektif barat dan Islam. Dalam perspektif Islam, ya, dalam perspektif Islam dimulai dari indera, ya, panca indera, di mana itu kemudian orang bisa memperoleh ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu diperoleh melalui proses akal dengan adanya akal sehat, ya. Orang yang gila, idiot tidak bisa dapat ilmu, ta'akul istilahnya, akalnya sehat. Yang ketiga, dalam Islam untuk bisa mendapatkan ilmu itu dengan kolbu, intuisi, hati. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, ilmu dalam Islam itu diperoleh melalui kabar sodik, berita yang benar. Nah, orang barat itu berhenti pada nomor satu, akal. Nah, nomor satu panca indera, dan kedua akal. Hanya itu rasional pahamnya, ya.
rasionalisme bahwa yang bisa diterima ilmu pengetahuan itu apabila bisa di empirisme, bisa diuji coba, bisa dibuktikan dan masuk akal. Adapun dalam Islam ya, ada cara memperoleh ilmu itu melalui hati, kolbu. Dan mereka tidak tahu kolbu karena orang kafir itu tidak beriman, dan informasi tentang kolbu itu adanya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Yang berikutnya, kabar sodik. Kabar sodik itu wahyu, kabar yang benar, berita yang benar. Maka sumber ilmu dalam Islam wahyu, Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya pendidikan itu kalau tidak berbasiskan Islam, itu akan keliru memahami manusia. Siapa yang paling tahu tentang manusia? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Kemudian juga manusia yang paling tahu tentang manusia ya Rasulullah. Rasulullah menerima, diberi pengetahuan oleh Allah wahyu. Sehingga apa yang kemudian disabdakan itu menjadi penjelasan. Itulah kabar sodik, berita yang benar tentang manusia. Lah kita sebagai guru pendidik tentu saja kitanya manusia akan mendidik manusia. Maka tidak ada cara lain untuk keberhasilan dalam mendidik manusia. Tentu saja keberhasilan ini sukses akhirat ya, beradab mulia, santri bisa istiqomah sampai meninggal husnul khotimah murid-murid ini ya. Bukanlah sekedar menguasai materi ya, menguasai teknologi. Beda worldview kita dengan orang-orang barat, bagaimana memahami sukses atau makna sukses itu. Oleh karenanya pendidikan ya tidak akan bisa berhasil melahirkan manusia yang beradab, manusia yang insan kamil ya, tanpa merujuk kepada Al-Quran, tanpa merujuk kepada hadis Nabi, yakni dengan kita mengimani kabar sodik itu, kemudian juga kita menggunakan hati atau kolbu kita untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, dan memahami manusia itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Dari situ kemudian jelas maka sumber ilmu yang cara memperoleh ilmu yang dalam perspektif barat itu ya tidak lengkap dalam menggambarkan manusia. Atau psikologi itu ilmu yang memahami jiwa, tapi jiwa tanpa jiwa gitu. Ilmu jiwa tanpa jiwa akhirnya tidak dapat menjelaskan secara utuh, komprehensif tentang manusia. Lah model metodologi mempelajari ya ilmu pengetahuan, epistemologi, cara memperoleh ilmu pengetahuan seperti itu apabila diikuti sepenuhnya oleh ilmuwan yang ada di Indonesia ini ya tidak bisa menggambarkan manusia secara utuh. Oleh karenanya kita harus mengkaji bagaimana ilmu pendidikan Islami ya, sehingga dengan banyaknya ahli pendidikan yang ada itu kemudian menguasai, menghegemoni, bahkan konsep pendidikan Islami ini tertinggal ya, atau tidak dipelajari, setidak-tidaknya tidak dipelajari. Lama-lama kemudian dengan kemungkaran ilmu ya, ilmunya mungkar, yang mempelajarinya ya keliru ya. Jadi kemungkaran itu tidak hanya sekedar perbuatan dosa yang umum kita ketahui, mencuri misalnya, tapi kemungkaran juga terjadi pada kemungkaran ilmu. Oleh karena itu kita perlu melakukan islamisasi ya ilmu pengetahuan itu supaya tidak sekuler dengan memasukkan ya sumber rujukannya kabar sodik dan menggunakan kolbu untuk mempelajari ilmu. Kemudian dampak daripada islamisasi ilmu ini ya, manfaatnya ya tentu sangat banyak ya. Bahkan kalau kita bawa dalam tataran implementasi ya,
Islamisasi ini kemudian menjadi kebutuhan ya. Ilmunya sekuler, dipelajari oleh sarjana pendidikan, dengan sendirinya dia punya pemikiran yang sekuler, maka perlu diislamkan. Nah, di antaranya juga melahirkan ya, pembuktiannya itu sampai pada gerakan islamisasi kampus gitu. Bagaimana kampus itu menjadi pusat sentral ya, mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam, pengejawantahan nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara konsep dan praktek ya di lingkungan kampus ya. Misalnya kampus yang Islami kemudian melakukan gerakan-gerakan keteladanan ya, bagaimana disiplin masuk kuliah ya, sehingga konsep Islam disiplin tepat waktu ya, dengan ibadah 5 waktu sholatnya, puasa, aturan-aturan dalam ibadah itu dibawa dalam aturan disiplin masuk kuliah. Kemudian juga dosen diharapkan dapat menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik ya, bisa sholat berjamaah ya, tepat waktu ya, dan bahkan di luar kelas menjadi model. Kemudian juga bisa dilakukan ya, seluruh sivitas akademika kampus ini melakukan apa? Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bagaimana semangat ya, bersedekah ya, saling menolong ya, berinfak. Ini menjadi budaya ya, membangun milieu. Juga diantaranya mahasiswa tidak merokok, ini banyak ya. Tadi sudah mulai tahsin ya, bau ya rokok dari napas yang keluar ya, mahasiswa yang setoran makhraj itu bau rokok ya. Dan tentu saja ini menjadi masalah tersendiri ya. Tidak ada lembaga yang kemudian melegalkan atau memfasilitasi rokok ya, lembaga pendidikan ya. Apa yang kemudian dilakukan mahasiswa atau mungkin karyawan dosen ini sudah tidak pas ya, harus dirubah. Kebersihan menjadi masalah apabila banyak rokok, kemudian polusi udara dan banyak hal lainnya. Kemudian membangun kesadaran religius ya, bahwa kehidupan ini ya, sukses ini kemudian harus lengkap ya, bukan hanya ngurusin nilai IPK atau beasiswa prestasi, tapi juga bagaimana mengurusi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Kemudian juga membudayakan amanah ya, akademik ya, bagaimana menulis makalah yang jujur, integritas ya, tidak plagiat. Kemudian juga mau melakukan gerakan mewujudkan akhlak mulia ya. Budayakan di sini juga islamisasi kampus juga melalui membudayakan salam, senyum sapa ketika bertemu. Kemudian juga membudayakan berjamaah aktivitas ya, aktivitas kampus, budaya empati ya, saling menghormati sesama, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah ya, toleransi dalam masalah-masalah yang furu'iyah atau yang berbeda pendapat. Kita bersepakat dalam masalah akidah harus sama dan bertasamuh toleran dalam masalah fikih. Bagaimana juga mewujudkan gerakan akhlak mulia, membudayakan salam tadi, bertemu, membudayakan hidup berjamaah ya. Sampai pada islamisasi kampus ini, kajian-kajian keislaman, bimbingan tahsin ya, ini sudah kita lakukan. Halakoh-halakoh ilmu, seminar tentang islamisasi perlu sebagai sarana untuk mensosialisasikan ya. Kemudian juga adanya kultum, itu membangun budaya ya. Pada saat setelah sholat zuhur umpamanya ya, kegiatan mentoring, diskusi ya, bimbingan mental, sholat berjamaah ya. Kemudian juga bagaimana gerakan berbusana islami ya, pakaian yang syar'i itu.
Bahkan gerakan toharoh lingkungan, bagaimana menjadi kampus yang bersih, yang sehat, tohurul saturul iman. Kita paham kebersihan bagian daripada iman. Itu semua kemudian juga pembinaan ruhiyah ya. Kajian-kajian keislaman yang mewujudkan suasana religius di kampus. Bahwa mahasiswa dari rumah masing-masing, dari kos masing-masing masuk ke kampus itu masuk kepada zona penanaman adab, zona pewujudan budaya disiplin ya, kemudian zona syariah kalau memungkinkan ya, tidak ada maksiat-maksiat di dalam lingkungan kampus itu. Maka lembaga kampus menjadi penegak adab ya, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Dengan begitu lembaga itu senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.